Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Di ruang tamu rumah kecilnya, Raka duduk terpaku menatap buku hutang yang penuh coretan angka merah. Usaha percetakannya bangkrut, penagih hutang datang silih berganti, dan anak semata wayangnya, Andra, sakit keras butuh biaya operasi besar. Kepalanya penuh tekanan, napasnya berat, sementara Sari, istrinya, berulang kali mencoba menenangkannya. Namun sifat pemarah Raka justru membuat mereka sering bertengkar. Di tengah kepalanya yang penuh masalah, terdengar ketukan pintu. Bayu, teman lama Raka, muncul dengan wajah penuh simpati. "Rak, aku tahu kau sedang kepepet. Aku ada solusi kalau kau mau mendengarkan," ucap Bayu pelan. Raka menatapnya dengan sinis lalu berkata, "Ketus, aku sedang tidak mau dengar omong kosongmu. Pergi." Namun Bayu tak menyerah. "Dengar dulu, ini serius. Ada jalan pintas untuk dapat uang besar. Lewat ritual pesugihan," bisiknya. Raka terkejut, menatapnya dengan alis terangkat. "Pesugihan?" tanyanya dengan nada tak percaya. Bayu mengangguk. "Iya, kau bisa dapat miliaran, usaha kau bangkit lagi. Syaratnya cuma satu," ucapnya dengan suara lebih lirih. "Apa?" tanya Raka. Bayu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan tenang, "Tumbal, Rak, nyawa anakmu." Kata-kata itu membuat dunia Raka seolah berhenti. Wajahnya memerah, tangannya mengepal, napasnya terasa sesak. Namun Bayu, bukannya sadar, justru tertawa kecil dan menambahkan, "Rak, ini satu-satunya cara. Kau mau anakmu mati sia-sia atau mati berguna? Lagi pula masalah Andra, dia tetap akan mati juga, entah sekarang entah nanti. Kau tinggal bikin anak baru lagi dan menikmati kekayaanmu dengan istrimu. Yang cantik itu, Sari." Ucapan itu membuat Raka meledak. Dengan mata merah penuh amarah, ia meraih tungku besi di dekatnya dan memukul kepala Bayu sekuat tenaga. Suara benturan keras terdengar, darah muncrat. Bayu tak sempat melawan, tubuh Bayu roboh di lantai. Raka berdiri terengah-engah, seusai menghujani pukulan ke arah tengkorak kepala Bayu, tangannya gemetar memegang tungku berlumur darah. Ia menatap tubuh temannya dengan pandangan kosong, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tanpa banyak berpikir, Raka menyeret tubuh Bayu ke kebun kosong belakang rumah. Hujan deras membuat tanah becek dan licin, namun Raka terus menggali lubang dengan sekop, wajahnya tegang dan napasnya berat. Sesekali ia melirik tubuh Bayu yang tergeletak di sampingnya, lalu mendengus sinis. "Pintar sekali kau, Yu, menawariku menjual anakku. Lihat sekarang, kau yang aku kubur seperti bangkai tikus. Pesugihan apaan tolol? Aku mau kaya juga untuk membahagiakan anakku. Ini malah aku disuruh menumbalkannya. Konyol sekali," gumamnya penuh amarah. Namun saat ia mendorong tubuh Bayu ke dalam lubang, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun pisang di kebun bergesekan keras, dan entah dari mana terdengar suara bisikan lirih. "Bukan ide konyol, itu kesempatan." Raka tersentak, matanya menatap liar ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara hujan dan daun bergesekan. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Satu nyawa sudah dibayar, tapi tumbal belum cukup." Raka menatap tanah di depannya dengan napas memburu, lalu tertawa kecil penuh sinis. "Kalau benar kau ada, dengarkan aku. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Kau mau nyawaku, silakan ambil. Tapi Andra, jangan pernah kau sentuh," ucapnya lantang menantang. Mendadak, petir menyambar keras, menerangi kebun dengan cahaya putih sesaat. Sekelebat, Raka melihat bayangan seorang perempuan cantik, berambut panjang dengan ular melingkar, di lehernya berdiri di tepi kebun. Saat cahaya petir meredup, bayangan itu hilang begitu saja. Dengan napas terengah, Raka menimbun tubuh Bayu hingga tak terlihat lagi. Namun saat tanah terakhir menutup wajah Bayu, bisikan itu terdengar sekali lagi. Kali ini sangat dekat di telinganya. "Satu nyawa, satu pintu terbuka."
Kau sudah mengetuknya, Raka. Jangan coba-coba menutupnya. Lampu dapur rumahnya yang terlihat dari kebun tiba-tiba berkedip-kedip sendiri. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan lirih yang tidak mungkin ada di malam hujan seperti ini. Raka memandangi gundukan tanah itu dengan napas tersengal, lalu berbisik pelan, "Kalau kau pikir aku mudah dikendalikan, kau salah orang." Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa dingin yang merambat pelan. Bukan karena hujan, bukan karena takut ketahuan membunuh Bayu, tapi karena ia merasa bersama tubuh Bayu ada sesuatu yang ikut terkubur, sesuatu yang kini sudah terbangun. Malam-malam Raka kini bukan lagi miliknya. Setelah kematian Bayu, teror semakin gila. Setiap kali mata mulai terpejam, suara gamelan lirih datang entah dari mana, memecah keheningan seperti ada pesta gaib yang tak diundang. Bisikan-bisikan samar memanggil nama Andra, putranya, dengan nada seolah sedang menuntut sesuatu. Sesekali, bayangan Bayu terlihat di kaca dapur, berdiri diam, menatap dengan mata kosong penuh dendam. Raka tak lagi mengenal tidur. Matanya merah, tubuhnya gemetar, dan pikirannya kacau. Sari istrinya memohon agar mereka pindah rumah, tapi Raka tahu ini bukan sekadar gangguan rumah. Masalah ini akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Suatu malam, Raka bermimpi buruk. Bayu muncul, tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat dan rusak. Dengan suara parau seperti orang sekarat, Bayu berkata, "Datangi Mbah Suro, dia yang bisa menutup pintunya sebelum Andra diambil." Raka terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia hendak menenangkan diri, tapi langkahnya terhenti ketika melihat bekas kaki berlumpur di lantai ruang tamu. Tidak mungkin itu nyata, tidak mungkin. Kecuali Bayu benar-benar kembali, tapi Raka tidak percaya. Dalam pikirannya Bayu sedang menjebaknya. Jika ia menemui Mbah Suro, berarti ia mengikuti jejak Bayu, masuk ke lingkaran pesugihan yang sama, dan bisa berakhir seperti Bayu, mati. Raka menolak mentah-mentah saran itu. Sebagai gantinya, Raka mencari orang pintar lain. Lewat rekomendasi seorang teman lama, ia mendatangi rumah seorang dukun terkenal bernama Ki Jatmiko. Rumah Ki Jatmiko kecil dan sederhana, tak ada kemewahan, tapi aroma dupa yang pekat memenuhi udara. Begitu melihat Raka, Ki Jatmiko menatap tajam, seolah bisa membaca apa yang telah Raka lakukan. Tanpa banyak bicara, Ki Jatmiko menyalakan dupa, melafalkan doa-doa aneh, dan membakar rajah di atas bara. Setelah ritual selesai, ia menatap Raka dengan wajah serius. "Bayu sudah menyeretmu membuka pintu yang seharusnya tertutup," ucapnya lirih. "Sumbernya satu, Mbah Suro. Kalau kau mau selamat, bunuh dia sebelum dia menagih tumbal sendiri." Raka terdiam. Membunuh Mbah Suro? Itu gila. Ia bahkan belum pernah bertemu orang itu. Bagaimana mungkin ia percaya begitu saja pada kata-kata Ki Jatmiko? Tapi di saat yang sama, suara gamelan lirih kembali terdengar di kejauhan, seolah menegaskan kata-kata Ki Jatmiko. Malam berikutnya, semuanya berubah lebih buruk. Andra demam tinggi, napasnya terengah, seolah ada sesuatu yang menyedot hidupnya perlahan-lahan. Sari menangis di samping ranjang, sementara Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di sudut kamar, sesosok perempuan berbaju merah duduk menatap Andra dengan wajah kosong, tanpa mata, hanya dua lubang hitam menganga. Di kamar mandi, Raka mendengar suara Bayu, tertawa lirih sambil memanggil namanya. "Rak, Rak, waktunya bayar, Rak." Raka semakin tertekan. Ia merasa dikepung oleh dua sisi. Jika menemui Mbah Suro, ia bisa terjebak dalam lingkaran pesugihan. Jika menolak, suara gaib dan bayangan perempuan itu akan mengambil Andra. Kata-kata Ki Jatmiko terus terngiang-ngiang di telinganya. "Bunuh Mbah Suro, atau anakmu yang akan dibunuh mereka." Malam itu Raka bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah lingkaran ritual. Api menyala tinggi, gamelan berdentum di telinga. Bayu berlutut penuh luka, menunjuk Mbah Suro yang berdiri di ujung lingkaran api. Dari kegelapan, puluhan tangan hitam meraih tubuh Andra, menyeretnya perlahan-lahan ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Raka berteriak, tapi suaranya hilang di telan api. Saat terbangun, ia menemukan sesuatu di leher Andra. Bekas telapak tangan hitam, nyata,
membekas seperti dibakar. Raka kini tahu satu hal. Pintu itu sudah terbuka dan ia tak bisa menutupnya sendiri. Mau tak mau, entah dengan cara menemui Mbah Suro atau membunuhnya, jalan keluar harus ditemukan. Dan waktu mereka tidak banyak, udara begitu berat. Raka berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar, langit hitam, tak ada bintang, tak ada bulan. Andra terbaring pucat di kamar, napasnya pendek dan lemah. Sari duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Raka tak bisa tidur, matanya perih, kepalanya penuh bisikan. Suara Bayu semakin jelas setiap malam. Datangi dia, Raka. Datangi Mbah Suro sebelum semuanya terlambat. Raka memukul kepalanya. Ia ingin suara itu hilang. Ia tidak mau menuruti Bayu. Bayu sudah mati. Dan Raka tak mau mengulang kesalahannya. Pagi itu, saat ia membeli dupa di pasar kecil, seseorang menghampirinya. Seorang pria kurus, mata cekung, wajah pucat. Pria itu berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Kau Raka ya?" Raka terkejut. "Siapa kau?" "Aku, Joko, sama sepertimu, korban Mbah Suro." Raka diam, pandangannya penuh curiga. Joko melanjutkan pelan, hampir tak terdengar. "Kalau kau pikir Mbah Suro akan menolongmu, kau salah. Dia akan memerasmu sampai habis. Setiap tahun, selalu ada tumbal baru." Raka menatapnya tajam. "Kau juga korban." Joko mengangguk, wajahnya getir. "Aku sudah kaya, semua yang ku minta, dia beri. Tapi sekarang, giliranku bayar. Aku tak mau, aku ingin keluar." Keduanya duduk di warung kopi yang remang-remang. Dari mulut Joko, Raka tahu satu hal penting. Bayu juga pernah bersekongkol dengan Joko. Bayu ingin lepas, tapi dia kalah. Bayu takut, dan akhirnya mati. Joko menatap Raka dengan mata merah. "Ada satu cara, Rak. Kita bunuh dia." Raka menelan ludah. Membunuh Mbah Suro, ide itu gila. Tapi Andra semakin sekarat. Dan suara Bayu tak pernah berhenti. Raka akhirnya mengangguk. Malam itu juga, mereka berdua akan mendatangi rumah Mbah Suro. Dengan satu tujuan, membunuhnya. Rumah Mbah Suro berdiri di ujung jalan tanah yang sepi. Gelap. Hanya satu lampu minyak redup di beranda. Gerbangnya terbuka, seperti sudah menunggu. Raka dan Joko saling pandang. Joko menggenggam golok kecil di tangannya. Raka membawa botol air doa dari Kijat Miko sebagai jimat. Langkah mereka pelan, jantung berdetak cepat, udara dingin, terlalu dingin. Begitu melangkah ke ruang depan, Raka berhenti mendadak. Mbah Suro sudah duduk di sana, menunduk sedikit, tersenyum tipis. Akhirnya datang juga, suara itu serak, dalam. "Joko, Raka, jadi kalian mau membunuhku?" Raka dan Joko membeku. Mereka belum bicara apa-apa. Bagaimana dia tahu? Mbah Suro mendongak. Tatapan matanya tajam, seperti menembus isi kepala. "Bukan kalian yang datang ke sini." Senyumnya melebar, aneh, tidak wajar. "Aku yang memanggil kalian." Dada Raka terasa sesak, tangannya berkeringat dingin. Joko menggigil, tapi mencoba menarik goloknya. Mereka mulai mencoba menyerang Mbah Suro. Mereka melompat ke depan sambil menghujamkan golok yang mereka bawa. Namun belum juga golok menyentuh badan Mbah Suro, mereka berdua terpental ke belakang. Sebelum sempat bergerak, Mbah Suro meletakkan kendi hitam kecil di lantai. Suaranya tenang, dingin. "Hanya satu di antara kalian yang harus mati malam ini. Yang hidup, bebas dari tumbal. Untuk sementara. Kalau kalian berdua menolak, anak-anak kalian yang akan kuambil. Dan asal kalian tahu, mencoba membunuhku adalah sama saja kalian mencoba bunuh diri. Kenapa kalian benar-benar buta dan tak sadar diri? Kalian tahu siapa aku, dan kalian pasti tahu aku tak akan mudah dibunuh. Sekarang kalian putuskan sendiri, selamat berjuang." Joko menatap Raka. Raka menatap Joko. Tak ada kata-kata, hanya ketakutan. Tiba-tiba Joko melompat, mengayunkan goloknya. Raka menangkis, tubuhnya terpental ke belakang. Mereka saling dorong, saling serang. Golok beradu, nafas terengah, tubuh berpeluh. Di tengah hiruk pikuk itu, suara Bayu terdengar lagi. "Ra, kalau kau kalah, Andra yang mati."
Raka menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia menebas perut Joko. Golok itu menembus daging. Joko terhuyung, darahnya mengalir deras, tubuhnya jatuh, terdiam, tak bernapas. Raka terduduk, tubuh gemetar. Di depannya Mbah Suro berdiri, tersenyum puas. Untuk sekarang, Andra selamat. Tapi ingat Raka, pintunya belum tertutup. Kau masih berutang 1 nyawa lagi. Raka memandang tubuh Joko yang tak bernyawa. Tangannya berlumuran darah, dadanya naik turun cepat. Ia pulang malam itu dengan langkah goyah. Andra demamnya reda, napasnya lebih tenang. Sari memeluk anak mereka sambil menangis lega. Tapi saat Raka menatap cermin ruang tamu, bayangan Joko berdiri di belakangnya. Menatapnya, penuh dendam. Malam-malam Raka bukan lagi miliknya. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan Joko selalu hadir di balik pantulan. Mata kosong penuh darah itu menempel, meski gelas sudah dilempar, meski serpihan kaca sudah pecah di lantai. Bisikan samar terdengar jelas, seakan Joko berbisik di telinganya. Kau berutang, Ra. Giliranmu akan datang. Andra memang sempat membaik, tetapi tubuh kecil itu kembali panas, napasnya berat, kulitnya pucat. Sari tak pernah berhenti duduk di sisinya, mengusap dahi dengan kain basah, sementara Raka hanya menatap dingin dari kursi pojok kamar. Setiap kali Sari memohon agar mereka mencari bantuan lain, Raka hanya menjawab pendek, "Aku yang urus ini," ucapnya pelan, dengan nada tegas yang tak bisa ditentang. Sari pulang dini hari, pakaian basah kuyup menempel di kulit. Raka yang sedang tertidur pun terbangun setengah sadar, menatapnya penuh curiga. "Dari mana?" tanyanya. "Mencari obat," jawab Sari cepat. Jawaban itu tidak memuaskan. Malam itu, suara Bayu terdengar lagi di telinga Raka. "Dia menyembunyikan sesuatu darimu, Ra, sama seperti aku dulu." Bara curiga pun menyala di dadanya. Keesokan harinya pertengkaran tak terhindarkan. Di lorong rumah sakit yang sepi, suara mereka pecah di antara langkah perawat. "Jangan bohong lagi, Sar." Raka menahan suaranya agar tidak berteriak, tapi tangannya mengepal. "Kau pergi kemana malam-malam?" Sari menatapnya dengan mata basah. "Kau juga bohong, Ra. Malam itu kau dari mana? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau berubah. Setiap malam kau berubah." Raka mendekat, wajahnya keras. "Itu urusanku. Aku lakukan semua ini buat Andra." Sari terisak, tapi keberaniannya muncul di antara air mata. "Kalau untuk Andra, kenapa kau tampak seperti orang asing? Kenapa kau sembunyikan sesuatu dari aku? Kau pikir aku tidak lihat? Kau pikir aku tidak curiga?" Raka menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir meledak. "Kau tidak tahu apa-apa, Sari. Kalau aku cerita, kau tidak akan sanggup dengar." Sari menunduk, bahunya bergetar. "Aku istrimu, Rak. Aku berhak tahu. Jangan seret aku dan Andra dalam kegelapanmu." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Sesaat, wajahnya melembut, tapi segera mengeras lagi. Ia memilih pergi, meninggalkan Sari dengan tangisnya yang pecah di lorong rumah sakit. Namun rasa curiga itu membawanya diam-diam mengikuti langkah istrinya. Jejak hujan tipis menuntun hingga ke rumah Buranti. Dari balik jendela kayu yang lembab, Raka melihat Sari duduk di lingkaran dupa. Buranti membakar sesuatu di atas mangkuk tanah, lihat berisi darah ayam hitam. Suaranya lirih tapi menusuk. "Kalau pintu darah tidak diputus, anakmu mati. Kau harus siap jadi pengganti." Raka terdiam. Ia bisa saja masuk, bisa saja menghancurkan ritual itu, menyeret Sari pulang. Tapi sesuatu berputar di kepalanya. Dua kekuatan sama-sama besar berdiri di hadapannya, Mbah Suro, penguasa pesugihan yang menagih tumbal, dan Buranti, perempuan tua yang berani melawannya dengan caranya sendiri. Jika keduanya dipertemukan, jika keduanya saling hantam, mungkin ia bisa bebas. Mungkin ia bisa lolos tanpa kehilangan apapun lagi. Senyum tipis muncul di bibirnya. Bukan senyum lega, melainkan senyum orang yang melihat peluang dalam kegelapan. Namun saat ia mundur perlahan, Buranti menoleh. Tatapannya menembus hujan,
seolah tahu Raka sedang bersembunyi. Jantung Raka berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Sebuah bisikan samar mengalir di telinganya. Suara yang ia kenal betul. Licik, tapi mungkin berhasil. Gerimis malam turun pelan, membasahi tanah dan genteng rumah yang sudah tua. Raka duduk di beranda, rokok menyala di tangannya, tatapannya kosong menembus gelap. Asap tipis mengepul, berbaur dengan hawa lembab yang pekat. Di kamar, Sari tidur di samping Andra yang masih terbatuk pelan. Tapi hati Raka tidak berada di sana. Suara Bayu lagi-lagi muncul dari sudut benaknya, berat dan melekat seperti bisikan dari dasar sumur. Kau pikir masih bisa kendalikan semuanya, Rak? Pada akhirnya, kau hanya pion. Raka menghembuskan asap pelan, bibirnya menyeringai tipis. Pion bisa jadi raja kalau tahu kapan melangkah. Dan langkahmu, Bayu mengejek. Kau lihat saja sendiri nanti, aku pastikan satu hal. Akulah yang akan berdiri di akhir, bisik Raka, seolah berbicara pada kegelapan itu sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan menembus jalan tanah becek, menuju pekarangan rumah Mbah Suro. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, seakan menunggu kedatangannya. Lelaki tua itu sudah duduk di kursi rotan, mata tajamnya memantulkan cahaya redup. Jadi kau datang juga, suara Mbah Suro berat, serak. Apa yang kau bawa malam ini, Raka? Raka menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan nada hati-hati. Masalahku bukan cuma soal tumbal. Istriku Sari, belakangan ini makin berani menolak. Ia menghalangi jalanku. Bahkan Andra coba ia lindungi sepenuhnya. Aku bingung sampai akhirnya aku tahu penyebabnya. Mbah Suro menyipitkan mata, tubuhnya condong ke depan. Apa penyebabnya? Dia mendatangi seseorang bernama Bu Ranti, jawab Raka pelan, menekan setiap kata. Dari sanalah ia dapat keberanian untuk menolak. Seakan-akan semua ini bisa dihindari begitu saja. Wajah Mbah Suro mengeras, garis marah mulai terlihat di keningnya. Ranti lagi. Raka melanjutkan, nadanya seakan tertahan, penuh gelisah. Dan bukan hanya itu, aku dengar sendiri mulutnya. Bu Ranti bilang, 2 korban terakhir, Joko dan Bayu, bukan kau yang ambil, tapi aku yang membunuh mereka. Sialnya Sari ada di situ. Ia kaget. Sejak itu, ia melihatku bukan lagi suami, tapi pembunuh. Dan itu membuatnya semakin menolak apapun yang kulakukan. Mbah Suro membeku, lalu tangannya meremas kursi rotan hingga berderit keras. Dia berani berkata begitu? Raka pura-pura geram, kepalanya menunduk tapi suaranya menekan. Aku pun tersulut, Mbah, karena semua persiapan dan rencana yang kubuat jadi kacau. Dan karena ucapannya membuat Sari menghalangiku. Dia percaya pada Bu Ranti. Tongkat Mbah Suro menghantam lantai keras-keras. Suara gaib bergemuruh samar, membuat udara bergetar. Kurang ajar, Ranti akan kutumbangkan dengan tanganku sendiri. Raka menunduk lebih dalam, nadanya lirih tapi penuh tekanan. Itulah kenapa aku datang malam ini. Aku mohon, Mbah, kalau engkau bisa singkirkan dia, aku janji beri tumbal lebih. Apapun asal jangan Andra. Biarkan keluargaku selamat. Mbah Suro menarik napas panjang. Wajahnya perlahan berubah jadi senyuman tipis, tapi syarat dengan amarah. Baik Raka, kau akan lihat sendiri bagaimana Ranti hancur di hadapanku. Dan tumbal tambahan itu, jangan sampai kau lupakan. Raka menunduk menahan senyum licik yang hampir saja pecah. Aku hanya percaya padamu, dan aku tak berani melawanmu. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah tenang, tapi dadanya penuh api. Di jalan tanah yang basah, ia berhenti, menghembuskan asap rokok. Bayu muncul lagi, suaranya getir. Kau pikir bisa kendalikan dia? Kau cuman pion. Raka menyeringai tipis. Pion bisa jadi raja kalau tahu kapan melangkah. Dan kapan kau melangkah? Sudah kubilang, kau diam dan lihat saja, bisik Raka, matanya menatap kilat yang membelah langit.
Ini akan jadi pertunjukan besar dan kau akan paham kenapa sampai saat ini aku yang masih berdiri Yu. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju gudang kecil. Dari tumpukan barang tua, ia mengeluarkan sebuah golok berkarat. Bilahnya sudah lama tak digunakan, tapi masih tajam. Ia menyiapkan segenggam garam kasar, darah ayam hitam yang ia simpan dalam botol kecil, dan abu dupa yang ia ambil dari rumah Bu Ranti. Semua itu ia oleskan ke bilah golok sesuai dengan ajaran Ki Jatmiko dulu. Cahaya redup memantul di permukaan besi. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau Bu Ranti menang, aku aman. Kalau dia kalah, aku sendiri yang akan menebasmu, Suro. Tidak ada yang boleh mengendalikan hidupku." Bayu muncul di cermin berdebu di sudut gudang. Wajahnya penuh luka, matanya menyala sinis. "Licik sekali kau, tapi ingat, darah yang kau teteskan akan menagih balas." Raka tidak berkedip. "Biarkan, selama aku masih hidup, aku yang tentukan siapa yang mati." Ia menyarungkan golok itu, menyimpannya rapat-rapat, lalu berdiri lama di ambang pintu kamar Andra. Anak itu tidur gelisah. Sari menemaninya dengan wajah letih. Senyum tipis muncul di wajah Raka. Baginya, semua hanya soal waktu. Dua api besar akan segera bertemu, dan ia sudah menyiapkan api ketiga untuk membakar habis yang tersisa. Malam itu terasa berat, seolah udara sendiri menahan napas. Di rumah Raka, Sari masih terjaga, gelisah tanpa alasan jelas. Ia sering menoleh ke jendela, mendengar suara samar dari kejauhan, atau merasakan hawa panas dan dingin yang silih berganti. Tubuhnya tegang, dan meski ia tak tahu mengapa, rasa cemas itu semakin menekan. Raka di sisi lain tampak tenang, bahkan berancang-ancang. Matanya menatap jauh ke arah gelap malam, menunggu tanda-tanda duel selesai. Ia menyiapkan diri, mengecek alat kecil dan menenangkan napasnya. Rencana sudah matang. Begitu duel mencapai puncak, ia akan bergerak. Dari luar alam sudah menunjukkan tanda-tanda. Angin liar berputar-putar, daun dan debu beterbangan tanpa arah. Cahaya samar merah dan hijau menembus langit malam, sementara getaran energi yang terasa di tanah dan udara mengisyaratkan pertarungan besar sedang berlangsung. Lampu di rumah Raka berkelip-kelip, atap dan jendela bergetar, seakan menegaskan bahwa kekuatan yang tak kasat mata sedang bertabrakan. Mbah Suro mengumpulkan energi hijau yang berdenyut di tangannya. Teringat saat Bu Ranti menolak menumbalkan anaknya demi kekuatan. Anak itu hanyalah batu loncatan Ranti. Hanya darahnya yang dibutuhkan untuk membawa kita lebih jauh. Kau terlalu sentimental, pikirnya. Baginya, anak bisa selalu dibuat lagi, lahir dari mantra dan ritual yang ia kuasai. Di sisi lain, Bu Ranti melepaskan seluruh dendamnya. Energi merah hitam berputar liar di udara. Ia kembali pada anak semata wayangnya, yang masih kecil ketika Mbah Suro Tegak menjadikannya tumbal demi kekuatan dan ego. Dia menganggap anakku bisa diganti, tapi aku tak akan membiarkan itu berlalu begitu saja, pikirnya, menyalurkan kesedihan dan amarah ke dalam energi yang mengamuk. Benda-benda di rumah masing-masing mulai memberontak. Di rumah Mbah Suro, keris, lilin, dan patung kecil melayang liar, dikendalikan oleh energi Bu Ranti untuk menyerangnya. Setiap keris melesat cepat, lilin menukik tajam, patung-patung kecil menghantam dengan kekuatan penuh. Mbah Suro melompat, menangkis, dan memutar tangan membentuk perisai energi hijau. Tubuhnya menunduk, menghindari setiap benda yang mencoba mencakar dan menusuknya. Di rumah Bu Ranti, guci dan benda ritual melayang liar dikendalikan oleh Mbah Suro untuk menyerangnya. Keris dan lilin melesat deras, menghantam perisai merah hitam yang ia bentuk, sementara lantai retak mengeluarkan darah samar sebagai manifestasi energi lawan. Ia menangkis, menendang, dan memutar tubuh, menghadapi benda-benda yang dulu familiar namun kini berbalik menyerangnya. Cahaya hijau dan merah hitam bertabrakan di udara,
meledak bersamaan, menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan dinding dan jendela. Debu, percikan api, dan serpihan kayu berterbangan liar. Getaran dari benturan itu membuat tanah retak, pohon-pohon di sekitar bergoyang hebat, seakan ikut menari dalam ketakutan. Energi mencapai puncaknya. Gelombang panas dari bola api Buranti dan sapuan cahaya hijau Mbah Suro bertabrakan, menciptakan kilatan yang menyilaukan dan gema seperti ledakan yang bergema di seluruh area. Benda-benda yang menyerang pemiliknya sendiri kini berjatuhan, pecah, dan berserakan, menandai kehancuran yang tak terelakkan. Akhirnya, ledakan terakhir terjadi. Sebuah kilatan menyilaukan menandai benturan terakhir, dan perlahan cahaya hijau dan merah hitam memudar. Debu beterbangan, udara panas dan dingin bercampur menjadi kesunyian yang menakutkan. Rumah-rumah porak-poranda dan seluruh pusaran energi menghilang. Suro, Raka menahan napas di rumahnya. Setiap getaran energi membuat hatinya berdebar. Setelah pancaran energi itu perlahan meredup, tanpa membuang waktu, Raka menarik napas panjang, angin malam menyambutnya, debu beterbangan di bawah kaki, dan setiap langkahnya menimbulkan bunyi yang membaur dengan hembusan angin. Ia melintasi jalan setapak gelap menuju rumah Mbah Suro, jantung berdegup cepat, pikiran fokus pada rencananya. Setiap detik terasa krusial, ia harus cepat sebelum Mbah Suro pulih dari kelelahan energi. Ia merasakan kehancuran dan sisa energi duel yang masih bergema di udara, tetapi matanya fokus pada tujuan, yaitu rumah Mbah Suro. Sesampainya di rumah Mbah Suro, Raka melihat tubuh yang sebelumnya menakutkan kini hanya manusia tua renta, napas tersengal, aura kekuatan lenyap. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Raka, tapi ia menahan diri agar tidak terdengar. Ia menilai keadaan sekeliling, reruntuhan, debu, dan sisa ledakan membuat setiap langkah harus hati-hati. Dengan gerakan diam-diam, Raka menyelinap masuk ke rumah Mbah Suro. Hatinya berdebar, tapi pikirannya jernih. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjalankan rencananya. Mbah Suro lemah, tubuhnya renta, tidak lagi menjadi ancaman supranatural. Ini adalah momen yang ditunggu Raka. Sementara itu, jauh di kediaman Buranti, suasana tetap mencekam dan sunyi. Ia duduk bersila, tubuh diam, namun hatinya penuh kenangan. Ia mengenang hari-hari bahagia bersama Mbah Suro, tawa dan cinta yang pernah mereka bagi, serta malam-malam hangat bersama anak mereka. Semua itu perlahan digerogoti ilmu hitam, membuat anak mereka menjadi tumbal demi ambisi kekuatan. Tiba-tiba mata Buranti menangkap bayangan anaknya. Sosok kecil itu melambaikan tangan, tertawa riang. "Sini Bu, sini, temenin Ageng main," terdengar jelas di hatinya. Air mata menetes, senyum lemah muncul, dan Buranti perlahan mengalihkan pandangan dari dunia yang penuh dendam dan kesedihan ini. Dengan hati yang damai, ia menapaki jalan menuju alam baka, berharap bisa kembali bersatu dengan anaknya. Air matanya mengucur deras bercampur dengan darah yang mengalir dari atas kepalanya. Di ujung kepala, tertancap kuat sebilah keris tepat di tengah tengkoraknya. Keris yang ia sepuh untuk dijadikan hadiah untuk Mbah Suro dulu. Tapi belum sempat Ranti memberikannya, jiwa Mbah Suro sudah terlebih dahulu dilahap jin Ratu Ular. Buranti menghembuskan nafas terakhirnya. Di malam yang menusuk, jiwanya terhempas dilempar oleh harapan bisa bertemu dengan Ageng, anak semata wayangnya. Dan laki-laki yang mengambil nyawanya adalah Mbah Suro, laki-laki yang sangat dia cintai. Bahkan sampai akhir Buranti masih menaruh harapan agar Mbah Suro bisa bertaubat. Malam tetap sunyi, penuh kehancuran, haru dan kesedihan. Dunia yang penuh dendam dan sejarah kelam kini meninggalkan jejaknya. Sementara Raka bergerak di rumah Mbah Suro, sadar bahwa kesempatan untuk rencana besarnya telah tiba.
Tubuh tua Mbah Suro tersandar di kursi, napas tersengal, aura kekuatan yang dulu menakutkan kini lenyap. Tubuhnya lemah, namun pikirannya liar, terseret kembali ke masa-masa yang pernah membuatnya manusia seutuhnya. Ia melihat kembali tawa Bu Ranti, hangatnya malam-malam ketika mereka bermain dengan anak mereka, suara riang yang mengisi rumah kecil mereka. Ia mengingat mainan kecil yang selalu dibawa anaknya, tangisan yang berubah menjadi tawa, malam-malam ketika Bu Ranti menidurkan anak mereka sambil tersenyum. Setiap momen itu kini menusuk dada, mengingatkan betapa ia telah menghancurkan semuanya demi ambisi yang membabi buta. Air mata tak tertahan, menyatu dengan rasa sakit di tubuhnya sendiri. Penyesalan membakar setiap serat dirinya. Ia teringat bagaimana tangannya sendiri merenggut kehidupan Bu Ranti, mantan istrinya. Rasa bersalah meluap, bercampur kemarahan, marah pada dirinya sendiri, padahal dia hanya bermaksud memberi pelajaran kecil kepada Bu Ranti, tapi dia kelepasan dan mengerahkan semua kekuatannya. Perlahan dia mulai merasakan amarah pada semua yang telah ia lakukan dan sekejap pada Raka. Semua kekacauan ini, pikirnya, terjadi karena pemuda itu. Ritual-ritual pesugihan yang dulu terkendali kini menjadi bencana, dan Raka telah menjadi katalisnya. Namun sebelum amarah itu sepenuhnya bisa diarahkan, Raka sudah menembus pekarangan rumah. Langkahnya cepat, napas teratur, dan tiba-tiba Raka sudah berdiri di belakang tubuh lemah Mbah Suro Golok yang telah diberi tambahan sesaji melingkar ke udara, menebas leher Mbah Suro dengan presisi mematikan. Tubuh renta itu tersentak, kejang-kejang sebentar. Mbah Suro sempat mendongak, pandangannya kabur, dia melihat secari senyuman kecil, tapi bukan senyuman Raka, melainkan senyum anaknya, Ageng. Riang, tulus, seakan memanggilnya untuk terakhir kalinya. Memberi salam perpisahan yang tak pernah ia duga akan ia lihat lagi. Sementara Raka tidak berhenti. Gerakannya cepat, dingin, tanpa rasa ragu. Memastikan kematian Mbah Suro dengan memenggal kepala Mbah Suro. Kepala itu pun jatuh dengan suara yang membuat udara malam terasa berat. Debu beterbangan, reruntuhan benda ritual masih bergerak ringan akibat sisa energi duel sebelumnya. Angin malam berputar, membawa aroma campuran darah dan dupa, menambah kesan mencekam. Di tengah keheningan itu, kilatan petir muncul sesekali. Raka menangkap sosok dalam pandangannya. Wanita cantik, berambut panjang, dengan ular melingkar di leher. Wanita itu tersenyum perlahan. Lama-lama senyuman itu berubah jadi tawa. Raka hanya bisa terdiam, tubuhnya berat untuk beberapa detik. Setelah suasana kembali normal, Raka menahan napas sejenak, menyadari bahwa malam ini mungkin telah menandai akhir Mbah Suro, tapi perjalanan yang lebih besar dan lebih gelap baru dimulai. Keheningan yang sunyi terasa menekan, menyiapkan panggung bagi badai yang lebih dahsyat, yang hanya bisa dihadapi oleh pemuda yang telah mengeksekusi Mbah Suro dengan cepat dan mematikan. Langkah Raka cepat dan ringan di jalan setapak menuju rumah. Udara malam terasa dingin, tapi tubuhnya masih hangat dari lari dan adrenalin yang tinggi. Setiap detik terasa lambat, seolah seluruh malam menahan napas bersamanya. Di satu sisi, ada rasa lega yang sulit diungkapkan. Mbah Suro telah selesai, lemah, tak berdaya, kini tak lagi mengancam. Semua persiapan, semua risiko, kini berbuah hasil. Raka bisa merasakan sedikit ketenangan di dadanya, meski ia tahu malam belum berakhir sepenuhnya. Namun di sisi lain, ada bisikan halus yang menyentuh pikirannya, membelah keheningan malam. Bayu dan Joko, korban-korban Mbah Suro, menembus kesadaran Raka dengan suara lembut namun tajam. Kau pikir sudah mengakhiri semua? Kau bahkan baru memulai, dan semuanya akan membalasmu. Raka menengok sekeliling, tapi jalan sunyi itu kosong. Hati Raka berdebar sedikit, bukan karena takut, tapi karena maksud bisikan itu tak jelas. Apakah mereka memperingatkannya, menghantuinya,
atau sekadar menegaskan bahwa kekacauan yang baru saja dimulai akan terus membayangi? Ia menggenggam golok di pinggangnya, menyalurkan ketenangan melalui napasnya. Pikiran yang rumit berputar, lega, waspada, sedikit ngeri. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu energi fokus yang membimbing langkahnya pulang. Rumah menanti, anaknya Sari dan Andra, sumber ketenangan sementara yang bisa ia genggam sebelum badai berikutnya menghantam. Setibanya di rumah, pandangan Raka langsung tertuju pada Andra. Anak laki-lakinya baru saja pulang dari rumah sakit setelah koma beberapa hari. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya perlahan terbuka dan menatap Raka dengan pandangan penuh keheranan dan perlahan kelegaan. Andra menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Perlahan menatap Raka dengan tatapan yang penuh harap. Napasnya lebih stabil, gerakannya lebih luwes dibanding saat pertama kali sadar, meski masih tampak lemah. Di sudut ruangan, mainan yang sempat berserakan kini rapi, beberapa menandakan bahwa Andra sempat menggerakkan tangannya, menandakan kesadaran yang mulai kembali. Sari menatap Raka dengan wajah cemas dan lega campur aduk. Langkahnya maju sedikit. "Apa yang telah kamu lakukan, Mas? Darah siapa itu? Apa yang terjadi, Mas?" Suaranya gemetar, menahan perasaan takut dan penasaran. Raka menunduk sejenak, menatap Andra yang kini sadar dan menatapnya. Matanya menenangkan Sari dengan sinar dingin, namun lembut. "Semua akan baik-baik saja, Sar. Tetap jaga Andra," jawabnya tenang. Ia menarik napas lalu menambahkan, "Aku mau mandi dulu." Sari mengangguk perlahan, masih menahan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Ia menatap Andra sebentar, memastikan anaknya benar-benar siuman dan aman sebelum menoleh kembali ke Raka. Suasana rumah tetap sunyi, namun rasa aman perlahan mulai mengisi ruang yang beberapa hari terakhir penuh ketegangan. Namun di pikiran Raka, bisikan Bayu dan Joko tetap terngiang samar. Pesan itu menekannya, memberi peringatan bahwa malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih gelap dan berbahaya. Ia tahu langkah berikutnya akan lebih berat dan badai yang lebih besar menunggu. Hari-hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Waktu mengalir lembut. Seakan semua yang pernah terjadi hanyalah seakan jalanan rusa dalam roda kehidupan yang keluarga Raka alami. Malam itu rumah Raka diselimuti keheningan. Lampu ruang tengah menyala redup, jam dinding berdetak pelan, seolah menandai bahwa hari yang panjang akhirnya berakhir. Raka merebahkan tubuhnya, mencoba memejamkan mata. Sesekali masih terdengar bisikan samar, tapi ia menepisnya sebagai rasa lelah yang menumpuk. Di sela kantuknya, ia sempat mendengar suara langkah kecil, denting benda jatuh, bahkan napas lirih di telinganya. Raka membuka mata, menoleh, namun tak melihat apa-apa. Hanya mainan Andra yang tergeletak di lantai, bergoyang pelan. Ia menarik napas panjang, menganggap semuanya halusinasi belaka. Beberapa hari terakhir suasana rumah memang mulai lebih tenang. Sari tampak bisa bernapas lega, wajahnya tak lagi segelisah dulu. Ia kembali sibuk mengurus rumah, membereskan dapur, bahkan sesekali bisa tersenyum kecil. Meski bayangan masa lalu belum sepenuhnya sirna, ia berusaha meyakinkan diri bahwa badai telah lewat. Andra pun mulai pulih. Tubuhnya belum sepenuhnya kuat, langkahnya masih goyah, tapi setidaknya ia bisa duduk sendiri, bisa berbicara lebih lancar. Setiap kali ia tersenyum lemah, Sari merasa ada harapan baru yang bisa ia genggam. Rumah itu mulai kembali seperti sedia kala, atau setidaknya tampak begitu di permukaan. Di luar rumah, usaha percetakan Raka berjalan stabil. Order tetap ada, pelanggan lama masih setia, uang cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada kerugian, tidak juga ada lonjakan besar. Stabilitas itu memberi rasa aman, seolah hidup perlahan kembali ke jalur normal. Tetangga bahkan mulai berbisik bahwa Raka kini tampak lebih mapan. Raka pun percaya semua sudah kembali seperti semula. Ia merasa darah, pengorbanan,
dan penderitaan yang baru saja dilaluinya adalah harga akhir yang harus dibayar. Kini pikirnya saatnya menutup lembaran gelap itu. Ia hanya ingin hidup tenang bersama Sari dan Andra, menjaga usaha, menjaga keluarga, dan membiarkan hari-hari berjalan sebagaimana mestinya. Namun itu hanya membuktikan bahwa ketenangan hanyalah topeng tipis. Karena malam itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Raka duduk di ruang tamu dengan rokok yang sudah habis separuh, tapi bara merahnya tak kunjung diisap. Dari kamarnya, Andra baru saja kembali terlelap setelah siuman. Sari menjaga di sisi anaknya. Sesekali terdengar suara napasnya yang berat karena lelah. Namun ketenangan itu pecah ketika dari kamar terdengar sesuatu. Bukan tangis, bukan erangan sakit, melainkan suara perempuan. Suaranya dalam, berat dan asing. Raka spontan berdiri, jantungnya berdegup tak karuan. Itu jelas suara Sari, tapi bukan miliknya. Saat ia membuka pintu kamar, Sari duduk tegak di tepi ranjang dengan mata setengah terpejam. Andra meringkuk di sampingnya, wajah pucat penuh ketakutan. Dari bibir Sari mengalir kata-kata asing, lambat dan penuh tekanan, seperti doa kuno yang dipaksa keluar. Kanjeng Nayantara. Suara itu bukan milik seorang istri yang ia kenal. Itu seperti gema dari lorong yang tak berujung, membawa hawa dingin menyesakkan dada. Raka terpaku di ambang pintu, matanya membelalak, tubuhnya kaku. Di ruangan sempit itu, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada mereka bertiga. Sari terdiam sejenak, kepalanya menunduk, rambut tergerai menutupi sebagian wajah. Lalu perlahan ia menoleh ke arah Raka. Mata itu terbuka penuh kini, tapi kosong, tanpa cahaya, tanpa amarah, hanya kegelapan yang dalam. Dia bukan siapa-siapa, suara itu kembali keluar, berat dan bergetar, jauh dari intonasi Sari yang lembut biasanya. Suro hanyalah debu di bawah kakinya, dan kau mengira semuanya selesai? Raka mundur setapak, tangannya gemetar, mencoba mencari sandaran pada kusen pintu. Andra yang sejak tadi meringkuk, memegang lengan ibunya, tapi justru terhentak karena tubuh Sari kaku, seakan bukan lagi daging manusia, melainkan patung hidup. Ayah, suara Andra serak, nyaris berbisik. Andra takut. Kata-kata itu menampar kesadaran Raka. Dadanya sesak, tak tahu harus percaya pada apa. Pada akalnya yang berkata semua ini halusinasi, atau pada darahnya yang merasakan bahaya nyata di hadapannya. Lalu dari bibir Sari mengalir kalimat lain, kali ini lebih jelas seperti perintah. Pintu sudah kubuka. Kanjeng Nayantara datang bukan untuk menawar, tetapi untuk mengambil. Hari-hari setelah malam, kerasukan itu berjalan dengan aneh. Sari berubah. Ia tidak lagi cerewet seperti biasanya. Tak ada lagi omelan tentang uang belanja, tentang rokok Raka, atau tentang kebiasaan buruknya. Sebaliknya, ia menjadi begitu lembut, begitu perhatian, hampir berlebihan. Setiap gerakannya terasa penuh kasih. Namun di balik senyum dan sentuhan itu, ada sesuatu yang lain. Aura yang membuat bulu kuduk Raka sering berdiri. Dingin tapi menenangkan. Hangat tapi menghantui. Perubahan itu membuat Raka bingung. Di satu sisi ia lega, bahkan senang. Di sisi lain ada ketakutan samar, seperti sedang tinggal bersama seseorang yang tak sepenuhnya ia kenal. Malam-malam berikutnya menjadi saksi perubahan paling mencolok. Sari tak lagi menolak saat Raka menyentuhnya. Bahkan sebaliknya, ia yang lebih sering mengajak. Hasratnya tak pernah padam, seolah ada api yang terus menyala dalam dirinya. Raka kewalahan, tapi sekaligus ketagihan. Dan pada suatu malam, ketika tubuh mereka menyatu dalam gelap, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Sentuhan Sari tak lagi sama. Dingin tapi membakar, lembut tapi menekan. Setiap desah yang keluar dari bibirnya terdengar asing, seperti bukan suara istri yang ia kenal. Di antara kelam kamar,
Raka perlahan menyingkap kain tipis yang Sari kenakan malam itu. Kulit halusnya menyentuh jemari Raka, menimbulkan rasa rindu seperti saat pertama kali mereka bersentuhan. Di balik penutup terakhir yang menyembunyikan keindahan Sari, ia memejamkan mata ketika bibir Raka menelusuri setiap lekuk tubuhnya. Gerakan mereka semakin tak terkendali. Kecupan demi kecupan saling berpindah, napas mereka bertaut, keringat yang mengalir menjadi saksi tubuh polos yang melebur satu sama lain. Sari tak henti-hentinya menebar godaan pada kemanusiaan Raka. Perlahan ia bertindih di atasnya, menuntun dengan gerakan yang lembut namun penuh kuasa. Lidahnya menyusuri setiap bagian dari kulit Raka, turun perlahan seakan mencari satu tujuan yang tak terucapkan. Raka hanya bisa memejamkan mata, menahan derasnya kenikmatan duniawi yang menguasai dirinya. Dengan tiba-tiba, Raka menarik rambut Sari ke atas. Ia terperanjat, mulutnya terbuka kecil, lalu segera bibir Raka merengkuhnya sembari membalikkan tubuhnya. Mereka beradu napas di tengah malam sunyi. Suara dipan yang berderit keras tak mampu menggoyahkan fokus keduanya dalam memburu puncak hasrat. Namun ketika tubuh mereka saling berhadapan, mata Raka menangkap sesuatu. Sesaat, wajah Sari memudar, berganti sekelebat wajah asing. Cantik, agung, dengan sorot mata yang dalam dan tak manusiawi. Wajah itu hanya muncul sekejap, namun itu belum cukup untuk membuat Raka terhenti. Tubuhnya panas, napas memburu, seakan kenikmatan yang sedang dia kejar hampir mendekati akhir. Namun justru pada saat itu, ia merasakan hawa yang aneh, menyelimuti tubuhnya, hawa yang membuatnya terbuai, seolah ditarik ke dalam pelukan seorang ratu. Raka, suara itu berbisik, berat namun merdu, keluar dari bibir Sari, namun bukan miliknya. Kau milikku, berikan semuanya, tumpahkan semuanya. Dengan satu hentakan terakhir yang penuh tenaga, Raka melepas seluruh sisa kekuatannya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah semua beban terhempas keluar bersama teriak sunyi yang tertahan di dadanya. Sari menjerit lirih. Tubuhnya melengkung ke atas, lalu jatuh terhempas ke pembaringan. Mereka sama-sama kehilangan kendali. Detik itu, waktu seakan berhenti. Napas mereka saling memburu, dada naik turun tak beraturan, keringat bercampur menjadi satu, mengalir membasahi kulit dan selimut yang kusut. Mereka terbaring lemas, terikat dalam pelukan yang tak ingin dilepas. Udara malam yang dingin menusuk dari sela jendela, namun tak mampu meredam panasnya, gejolak yang baru saja meledak. Kemesraan itu masih berdenyut dalam urat nadi, meninggalkan getaran lembut yang membuat tubuh mereka enggan bergerak. Seakan dunia luar tak lagi ada. Dalam keheningan setelahnya, hanya suara napas dan degup jantung yang memenuhi kamar, menjadi irama terakhir dari sebuah klimaks yang menguras segalanya. Seketika Raka sadar, yang bersamanya bukan lagi Sari. Itu Kanjeng Nayantara. Raka buru-buru berdiri, mundur pelan-pelan sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Dan bukannya menolak, ia justru merasa nyaman, bahkan terhormat. Ada kenikmatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang membuatnya rela hanyut, meski logikanya menjerit bahaya. Di dalam dirinya lahir sebuah perasaan baru, kagum, takluk, dan keinginan. Keinginan yang busuk, yang berbisik bahwa mungkin inilah jalan bagi ambisinya. Bahwa bersama sang ratu ia bisa mendapat lebih dari sekadar tubuh. Ia bisa mendapat kekuasaan. Malam itu, dipelukan bukan lagi seorang istri, Raka menutup matanya. Bukan dengan doa, tapi dengan ide yang kotor. Ide yang bisa mengikat dirinya pada kegelapan untuk selamanya. Hari-hari setelah malam itu, Raka merasa dirinya berada di persimpangan aneh. Sari yang ia kenal seakan telah lenyap. Yang tersisa adalah sosok Kanjeng Nayantara, namun terbungkus rapi dalam kelembutan yang menipu. Setiap malam, ia datang dalam wujud istri Raka, melayani dengan kasih yang tak pernah Sari tunjukkan sebelumnya. Tetapi di balik senyum,
tatapan, dan belayan itu, Raka tahu betul yang bersama dirinya bukan lagi manusia. Namun alih-alih takut, Raka justru semakin berani. Ada sesuatu yang memabukkan dalam hubungan itu. Perpaduan antara kuasa, nafsu, dan misteri. Raka merasakan dirinya seperti pria paling beruntung di dunia, seakan bisa menaklukkan seorang ratu dari alam lain. Tapi ia tidak puas. Bukan hanya tubuh atau kasih sayang yang ia inginkan. Ia ingin menguasai sepenuhnya. Ia ingin membuat sosok agung itu bertekuk lutut di hadapannya. Maka Raka mulai bermain licik. Kadang ia menuruti apa yang diminta Nayantara, hadir di tengah malam untuk berbagi pelukan, mendengarkan bisikannya tentang dunia gaib, atau sekadar menerima belayan yang membuat darahnya mendidih. Namun ada saat-saat di mana ia pura-pura menolak, berpaling, bahkan sengaja mengabaikan kehadirannya. Efeknya mengejutkan. Sang ratu yang biasanya berkuasa justru mulai menunjukkan gelagat aneh. Ada nada resah dalam bisikannya. Ada tatapan memohon di balik sorot matanya yang biasanya penuh wibawa. Seakan dirinya, sosok yang agung, mulai tergantung pada seorang manusia bernama Raka. Raka tahu ia sedang menang. Tetangga sempat curiga. Malam-malam di rumah itu terlalu sering terdengar samar. Suara langkah, bisikan, atau derit dipan. Namun siang harinya rumah tampak tenang, sepi, seolah tak ada kehidupan. Sari kelihatannya berubah, lebih kalem ya. Bisik salah satu ibu-ibu pada pagi hari. Raka hanya tersenyum tipis, menyalakan rokok tanpa memberi penjelasan. Biarlah dunia luar tetap buta. Malam itu, setelah tubuh mereka sama-sama luruh dalam peluh, Raka dan Nayantara masih terbaring. Nafas mereka pelan, namun tubuh tetap terikat dalam pelukan. Jari-jari Nayantara mengusap dada Raka, lembut namun penuh kepemilikan. "Raka," bisiknya lirih, "kau tahu mengapa aku begitu mencarimu. Bahkan sebelum kau lahir, aku sudah menunggumu." Raka menoleh, matanya menyipit curiga. "Menungguku? Apa maksudmu?" Nayantara tersenyum samar, ada gurat kebanggaan di wajahnya. "Kau bukan manusia biasa, darahmu adalah darah biru. Leluhurmu pernah duduk di singgasana kegelapan, penguasa 7 lorong gaib. Setelah 7 generasi, ia akan lahir kembali, dan kau Raka adalah titisan itu." Raka membeku. Kata-kata itu menghantam kesadarannya lebih dalam dari apapun. "Selama ini aku hanya menunggu," lanjut Nayantara, suaranya bergetar antara lembut dan penuh gairah. "Dan akhirnya aku yakin, kaulah yang akan menjadi penguasa kegelapan berikutnya. Bersamamu, aku akan menaklukkan dunia, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata." Napas Raka berat. Ada bagian dirinya yang terbuai, merasa agung, merasa benar-benar terpilih. Namun ada bagian lain, bagian paling licik, yang justru berbisik, "Kalau benar aku pewaris penguasa kegelapan, mengapa aku harus tunduk padamu? Jika kau mau, aku bisa menjadikanmu sama sepertiku. Kau akan hidup abadi, tak terikat dunia fana. Kita bisa bersama selamanya." Raka terdiam, bibirnya menempel di kulitnya yang dingin namun membakar. Pikirannya berputar. Itu berarti ia harus mati sebagai manusia. Mati, lalu hidup sebagai jin. "Selamanya, Raka menatapnya, matanya menyipit. "Tapi kalau aku jadi sepertimu, apa aku masih bisa menyentuh dunia ini? Masih bisa merasakan semua ini?" Kanjeng Nayantara tersenyum samar, seolah yakin jawabannya akan menggoda. "Lebih dari itu Raka, kau akan jadi penguasa, menundukkan dunia di bawah kakimu. Kau hanya perlu percaya." Padaku Raka tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, sembari di dalam dadanya lahir rencana lain. Ia sadar, pilihan itu tak masuk akal. Menjadi jin berarti meninggalkan segalanya. Dan meski hidupnya selama ini penuh sial, ia masih terlalu terikat pada dunia, pada tubuh, pada uang, pada rasa berkuasa atas sesama manusia.
Raka mulai membuka mulut. Aku tak tahu, aku mau saja. Tapi Andra, aku tak tega meninggalkannya di tengah dunia yang kacau ini tanpa warisan apa-apa. Kalau kau bisa, aku minta 10 triliun. Uang itu akan ada dalam bentuk sejumlah 100 juta yang akan berada di dalam lemari kecil itu. Ucap Raka sambil jarinya menunjuk lemari kecil yang berada di sudut ruangan. Dan tak akan habis ketika digunakan sampai menyentuh angka 10 triliun. Apa kau sanggup? Itu hal yang mudah bagiku, Raka. Untukmu aku bahkan bisa menjual dunia ini. Sejak malam itu, Raka mulai mempersiapkan langkah terakhir. Ia teringat pada pesan Samar Mbah Suro dulu, bahwa tiap makhluk gaib, betapapun kuatnya, selalu memiliki celah kelemahan. Dan kelemahan itu hanya terbuka pada saat-saat tertentu, ketika mereka melakukan ritual pengikat. Raka pun menunggu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaannya. Suatu malam Kanjeng Nayantara menuntun Raka ke dalam sebuah ritual. Ruangan kamar dipenuhi bau kemenyan. Dinding bergetar halus oleh suara gaib yang tak kasat mata. Lilin-lilin berjejer, api menari dengan bayangan yang panjang. Ini saatnya, ujar Nayantara. Suaranya bergetar namun penuh kuasa. Kita akan menyatu lebih dalam dari sekadar daging. Kau akan jadi bagian dari kekekalan. Aku akan membuka sebagian celah pada jiwaku. Dari situ aku akan menyerahkan kekuatanku padamu. Ketika saat itu tiba, aku akan sangat rapuh. Aku harap kamu bisa menjagaku kalau tiba-tiba aku tak sadarkan diri. Ia duduk di lantai, tubuhnya berguncang lembut. Bibirnya merapal mantra dalam bahasa yang asing. Tubuhnya mulai berubah, seakan terbelah menjadi dua. Raga Sari masih diam di tempat, dan perlahan muncul sosok asing di samping Sari. Dengan pose yang sama, sosok itu berwujud aneh, seorang wanita tua dan renta, dengan jari yang bergetar dan bibir yang berkomat kamit membaca mantra yang tak Raka mengerti. Untuk pertama kalinya, Raka melihat wujud asli sang ratu. Seorang wanita tua, renta, namun menyimpan aura mengerikan. Inilah celah kelemahan yang ia tunggu. Napas Raka memburu. Dari balik bantal, ia mengambil pusaka peninggalan Mbah Suro, sebilah keris kecil yang berlumur doa lama. Bibirnya ikut bergetar, merapal mantra yang ia pelajari diam-diam. Kanjeng Nayantara terperanjat, matanya melotot, tubuhnya kaku. Kau berani mengkhianati. Belum sempat ia menyelesaikan kutukannya, Raka melompat maju. Keris itu ditancapkan tepat ke dadanya. Jeritan melengking memecah malam, mengguncang jendela, memadamkan lilin. Tubuh Kanjeng Nayantara bergetar hebat, tangannya meraih udara, berusaha merapal kutukan. Namun semakin ia mencoba, semakin cepat tubuhnya melemah. Dari bibirnya keluar darah hitam, dari kulitnya keluar asap pekat. Wajahnya yang renta menatap Raka untuk terakhir kali. Ada murka, ada luka, tapi juga secercah ketakutan. Kau lebih busuk dari iblis itu sendiri. Dengan tenaga terakhir, Raka mendorong keris semakin dalam. Jeritan itu berhenti seketika. Tubuh Kanjeng Nayantara ambruk, lalu pecah menjadi debu hitam yang beterbangan, meninggalkan bau anyir menusuk hidung. Sementara tubuh Sari juga ikut ambruk lemas. Raka terengah-engah, tubuhnya penuh peluh. Matanya menatap ruang kosong di depannya, tempat sang ratu lenyap. Senyumnya perlahan merekah. Ia menang. Namun di balik kemenangan itu, hatinya justru digerogoti keinginan baru. Jika ia bisa menundukkan makhluk sekuat Kanjeng Nayantara, bukankah ia bisa menundukkan dunia pula? Bukankah ia berhak menuntut ganti rugi atas semua nasib sialnya? Raka menatap keris yang berlumur debu hitam. 10 triliun, bisiknya lirih. Itu harga yang pantas. Malam itu, rumah Raka kembali sunyi. Tapi sunyi yang tersisa bukanlah ketenangan, melainkan awal dari kegelapan baru yang kini bersemayam dalam dada seorang manusia bernama Raka. Pagi itu, matahari menyinari rumah Raka dengan hangat.
Jalanan di lingkungan itu tampak biasa saja. Anak-anak berangkat sekolah, tetangga menyapa ringan, dan suara burung bersahut-sahutan. Semua terlihat damai, seolah tak pernah ada badai gelap yang menghantui 2 tahun lalu. Raka duduk di teras, menyeruput kopi hangat. Tidak ada lembaran hutang yang menumpuk, tidak ada tagihan percetakan yang menekan, tidak ada penagih yang mengancam. Dan ia masih punya 100 juta yang ia simpan di lemari kecil di kamarnya. Uang yang tak pernah berkurang meski ia ambil. Memberinya kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dengan cara itu, ia tak lagi merasakan yang namanya kekurangan uang. Setiap kali ia mengambil, uang itu akan genap utuh lagi pada esok harinya. Siap dipakai dan terus berulang sampai menyentuh 10 triliun. Seperti yang pernah Kanjeng Nayantara janjikan dulu. Meski memiliki kekayaan yang hampir tak terbatas, Raka tidak memamerkan apapun. Ia tetap mengenakan baju sederhana, menyalakan rokok di sudut teras, dan tersenyum tipis ketika tetangga menyapanya. Hidupnya kini ringan. Ia bisa membeli apa yang ia butuhkan, menikmati waktu dengan Andra dan Sari, dan tidak lagi menanggung tekanan hari-hari sulit seperti dulu. Di balik ketenangan itu, ada rasa puas yang mendalam di dadanya. Tidak karena uang semata, tapi karena kini ia tahu, ia memegang kendali bukan hanya atas hidupnya, tapi atas dunia yang dulu terasa terlalu kejam. Raka tetap rendah hati, menyembunyikan kekayaannya, karena ia tahu terlalu banyak perhatian bisa membawa masalah. Namun di dalam hatinya, setiap napas terasa lebih ringan. Di tengah ketenangan itu, Raka menatap Andra yang sedang bermain di halaman. Senyum kecil anak itu membawa kehangatan, namun ada bisikan samar di sudut pikirannya. Sebuah peringatan halus bahwa kedamaian ini mungkin hanyalah jeda sebelum badai baru datang. Hari-hari setelah lenyapnya Kanjeng Nayantara berjalan, seakan kembali normal. Raka tetap mengurus usaha kecilnya yang tersisa, Sari merawat rumah, dan Andra tumbuh tanpa menyadari badai gelap yang pernah melingkupi keluarganya. Tak ada lagi bisikan malam, tak ada bayangan hitam di sudut kamar, hanya keheningan yang terkadang terasa terlalu damai untuk dipercaya. 2 tahun berlalu, Andra kini sudah duduk di bangku sekolah dasar, ceria bersama teman-temannya seperti anak normal lainnya. Ada sebuah acara perkemahan sekolah di pinggir kota, 3 hari 2 malam, penuh keceriaan, tawa, dan obor yang menyala di bawah langit berbintang. Para orang tua hanya boleh melepas, tidak ikut mendampingi. Raka sempat merasa ragu, tapi Sari menenangkannya. Biarkan Andra belajar mandiri. Toh, guru-gurunya akan menjaga. Maka dengan berat hati Raka melepas anak itu. 3 hari camping itu terasa panjang sekali. Setiap malam Raka duduk di teras, menyalakan rokok, menatap jalanan gelap. Ada rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan, seolah-olah sesuatu sedang bergerak di balik keseharian. Ia sering mendengar suara samar, seperti bisikan yang hilang timbul. Dan setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wajah Kanjeng Nayantara yang hancur menjadi debu kerap muncul kembali dalam mimpi. Hari penjemputan tiba. Sari bersiap menjemput Andra sekitar pukul 4 sore, sementara Raka masih di rumah. Namun hingga lewat maghrib, keduanya tak juga kembali. Raka mulai resah, mondar-mandir di teras. Ia mencoba menghubungi Sari lewat ponsel, tapi tidak ada jawaban. Langit makin gelap. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggung. Sekitar pukul 7 malam, telepon rumahnya berdering. Suara dari pihak rumah sakit membuat darahnya seketika dingin. Sari mengalami kecelakaan motor di jalan pulang, dan kini sedang dirawat di ruang gawat darurat. Panik bercampur bingung. Sari terluka, sementara Andra sama sekali tak jelas keberadaannya. Saat itulah di tengah kebingungan terdengar bisikan lirih di telinganya. Suara asing, samar, namun terasa sangat dekat. Biarkan dia, pergilah jemput darahmu, darah pewaris. Raka menelan ludah.
Tanpa banyak pikir, ia mengambil kunci motor dan langsung melaju ke arah sekolah Andra. Perjalanan malam itu terasa panjang dan sunyi. Sampai di sekolah, halaman sudah hampir kosong. Hanya ada satu guru yang masih menunggu. "Pak Raka," guru itu tampak heran. "Loh, tadi Andra sudah dijemput." Darah Raka membeku. "Dijemput? Oleh siapa?" Guru itu ragu sejenak. "Seorang wanita cantik sekali, katanya saudara keluarga." Andra tampak senang, langsung ikut dengannya. Degup jantung Raka seperti meledak. "Wanita cantik, saudara, ia tak pernah punya keluarga seperti itu." Bisikan samar tadi kembali berdengung di kepalanya, kali ini lebih jelas dan mengejek. "Kau pikir bisa kabur dariku?" Dengan wajah pucat dan napas memburu, Raka segera memacu motornya pulang. Namun nasib buruk menimpa. Di tengah jalan, rantai motornya putus. Suara besi berderit memekakkan telinga, membuat laju motor terhenti paksa. Raka mengumpat, lalu dengan tergesa menuntun motornya. Malam makin larut, jam menunjukkan hampir 9 malam ketika ia akhirnya sampai di rumah. Tubuhnya basah oleh keringat, napas terengah-engah. Namun rasa lelah itu tak ada artinya dibanding ketakutan yang mencengkeram dadanya. Rumah tampak gelap dari kejauhan. Dan entah kenapa, di balik sunyi itu, Raka merasa ada sesuatu yang sudah menunggunya. Raka mendorong pintu kamar dengan tangan gemetar. Seketika ia terhenti. Matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya hampir membeku. Tubuh Andra tercerai-berai di lantai. Potongan-potongan kecil berserakan, kulit dan pakaian terlepas. Namun tidak ada satupun bagian vital yang hancur. Bau darah yang tajam dan asap lilin memenuhi udara, menimbulkan kepanikan yang mencekik dada. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal, dan perasaan campur aduk muncul sekaligus. Takut, bersalah, marah pada dirinya sendiri karena membiarkan hal ini terjadi, dan rasa tanggung jawab yang menindihnya. Setiap potongan tubuh yang ia lihat terasa menembus hatinya, mengaduk-aduk emosi terdalamnya. Dari bayangan gelap terdengar bisikan gaib, lembut tapi menuntut. "Susun dia, satukan kembali. Kau harus menjadi tangan yang menuntun jika ingin dia utuh lagi." Raka menunduk, tangan gemetar, air mata mengalir deras dari kedua mata Raka, dan mulai menyusun tubuh Andra seperti puzzle mengerikan. Setiap potongan yang ia letakkan membuat dada Raka sesak, napasnya tercekat. Ia tak pernah menyangka 2 tahun kedamaian ini akan berakhir setragis ini. Setelah semuanya tersusun, terdengar lagi bisikan gaib. "Raka, potong tubuhmu sendiri, tepat di mana potongan di tubuh Andra berada. Biarkan darahmu mengalir ke tubuhnya yang tercerai. Tubuhnya akan kembali utuh, tersusun seperti semula." Raka menatap tubuh yang mulai tersusun itu, napasnya tercekat. Dengan menahan pilu yang sangat menusuk, Raka mulai memotong satu persatu bagian tubuhnya sesuai titik di mana bagian tubuh Andra terpotong. Ia meringis kesakitan, jerit demi jerit ia teriakan. Setiap irisan menimbulkan jerit perih dari mulut Raka. Namun suara itu lenyap ditelan hujan badai yang datang bersamaan saat itu. Jari, tangan, kaki, bahkan untuk tangan kanan, Raka harus memotong menjadi 3 bagian. Saat semua berakhir, Raka melihat tubuh Andra tersusun ulang. Ia menunggu tubuh kecil itu bergerak, tapi tak ada perubahan. Di tengah tangisnya yang putus asa, ia hanya sendirian menunggu ajalnya tiba karena kehabisan darah. Ia mulai melihat semacam reka adegan masa lalu, indahnya bersama keluarga kecilnya. Ia mengenang saat-saat Andra mulai belajar berjalan, berbicara, bahkan tawa polosnya ketika ia jatuh terjengkang saat kehilangan keseimbangan. Andra itu anaknya bandel, tidak cengeng seperti teman sebanyanya. Kenangnya saat dengan bangga membicarakan anaknya pada kawan-kawannya. Namun semua memori itu mulai meredup pelan. Perlahan-lahan pandangan Raka kabur, dan ia pun tak tahu, entah mati, entah pingsan, menutup mata perlahan. Rumah itu sunyi, hanya sisa bau kemenyan dan darah pekat menggantung di udara.
Cahayanya goyah memperlihatkan kekacauan yang terjadi di dalam kamar. Di lantai, tubuh Raka terkapar. Darah membentuk genangan besar, menghitam di cahaya redup. Tubuhnya penuh sayatan, potongan-potongan kulit terbuka, seolah ia korban dari kekejaman manusia. Namun kenyataannya, justru ia sendiri yang merobek dirinya demi sesuatu yang mustahil. Wajahnya pucat, mata setengah terbuka, bibirnya membeku pada senyum pahit. Senyum seorang pria yang mengira telah menang, namun justru tumbang mengenaskan di akhir. Pintu depan berderit. Seorang anak lelaki berdiri di ambang, Andra. Ia melangkah pelan, kakinya menyentuh genangan darah. Tatapannya kosong, bukan tatapan bocah yang ketakutan. Hanya datar, seolah semua ini sudah pernah ia lihat dalam mimpi. Raka terbangun dengan sisa napas yang ia punya dan mendapati Andra tengah berdiri di hadapannya. Andra, suara serak keluar dari bibir Raka. Entah bagaimana ia masih bernapas, tubuhnya gemetar, berusaha mengulurkan tangan. Ayah, sudah menyelamatkanmu. Namun Andra hanya menatap, tanpa kata, tanpa air mata. Seketika udara berubah dingin. Dari sudut ruangan, bayangan hitam menjalar di dinding, membentuk siluet seorang wanita. Suara berat namun merdu terdengar, bergema seakan datang dari dasar bumi. Suaranya menusuk dan tertuju pasti ke arah Raka. Bukan kau yang kutunggu, bukan kau Raka, tapi dia pewaris sejati. Siluet bayangan hitam itu memegang pundak Andra. Andra mengangkat wajahnya. Matanya perlahan berubah, pupil hitamnya melebar, lalu menyala merah membara. Senyum kecil muncul di bibirnya, senyum yang bukan milik anak kecil, melainkan milik seorang raja. Raka tercekat, napasnya semakin lemah. Bukan, aku jadi semua ini sia-sia. Bayangan itu makin jelas, wajah Kanjeng Nayantara muncul, namun bukan dalam tubuh Renta, melainkan hanya sebagai roh. Ia menatap Andra dengan penuh kekaguman. 7 generasi menunggu. Akhirnya darah biru itu lahir kembali. Dialah penguasa kegelapan yang sejati. Andra melangkah mendekat, berdiri tepat di samping tubuh ayahnya. Ia menunduk, menatap mata Raka yang mulai buram. Terima kasih, Ayah. Katanya datar dan dingin. Tanpa pengorbananmu, aku takkan pernah sadar siapa aku sebenarnya. Dan Ibu sudah menunggumu di sisi lain. Sampaikan salamku padanya. Raka masih bisa mendengar semua itu dengan jelas. Matanya berkaca-kaca, air mata sudah habis, dan napasnya hampir mendekati akhir. Ia ingin berkata sesuatu, tapi darah memenuhi mulutnya. Tubuhnya bergetar, lalu terhenti. Ia mati di hadapan anaknya sendiri. Saat itu dunia kehilangan sesosok manusia bernama Raka. Ambisinya kini melebur bersama darahnya sendiri, perlahan mengering, terserap ke dalam bumi yang dulu ia impikan untuk ditaklukkan, meninggalkan jejak pengorbanan yang tak akan pernah hilang. Setiap rencana, setiap kuasa yang pernah ia raih, kini hanyalah kenangan yang membeku dalam gelap, membisikkan kepahitan dan keberanian yang pernah hidup di dadanya. Di hadapan mata anaknya yang kini menjadi penguasa kegelapan, Raka hanyalah sosok fana yang terlupakan, namun tubuh dan darahnya tetap menjadi pondasi lahirnya kekuatan baru. Dunia mungkin tidak lagi mengenalnya, tapi bayangan dan ambisinya tetap menghantui, menyelimuti malam, dan menjadi saksi bisu dari pengorbanan seorang ayah yang rela menyerahkan segalanya demi anaknya, sekaligus membuka jalan bagi kegelapan yang baru. Tubuh Andra diselimuti aura hitam. Daging dan darah yang tercecer di ruangan terserap ke dalamnya. Lilin-lilin padam satu persatu, dan seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Dalam pekat itu hanya terdengar suara langkah Andra keluar rumah. Tenang, pasti layaknya seorang raja yang baru naik takhta. Dan malam itu, dunia kehilangan sesosok manusia bernama Raka,
namun mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Lahirnya penguasa kegelapan ketujuh.